5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini MD Santosa, selaku penanya dari kelompok 4. Dan perkenalkan, nama saya Ratu Nasya Wasalsabil, selaku penanya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum kita mulai, perkenalkan kedua atau wakilnya narasumber yang kami jemput langsung ketika mereka sedang berlibur di Singapura. Mohon perkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Gemilang Rafael Ahmad selaku narasumber dari kelompok 4. Dan juga ada yang bernama Menipa, tapi masih di Singapura. Langsung saja ke pertanyaan. Berhubung kita bakal ngebahas banyak hal tentang demokrasi terpimpin, kayaknya kita bakal mulai dari pengertiannya dulu aja kali ya. Coba ada yang mau jelasin nggak? Demokrasi terpimpin itu apa? Jadi gini deh, demokrasi terpimpin itu adalah sistem pemerintahan seluruhnya atas kewenangan presiden yang sedang berdaulat. Oh gitu ya Gemilang. Memangnya kenapa sih demokrasi terpimpin itu bisa diberlakuin? Apalagi kelihatannya malah kurang demokratis karena semua berdasarkan ke presiden. Nah sebenarnya banyak alasannya. Tapi kalau dari sistem ekonomi, sistem ini dapat ngurangin ketergantungan kita terhadap pihak asing. Dan juga dari segi sosial dan juga budaya, sistem ini dapat mengembangkan nilai-nilai atau gaya hidup masyarakat, namun tetap mempertahankan warisan dan budaya lokalnya. Oh, jadi sistem ini pernah diberlakuin di Indonesia ya? Bukan tanpa alasan ya? Tapi sebaik-baiknya sistem apapun itu, pasti ada dampak baik dan dampak buruknya nggak sih? Kira-kira apa aja tuh? Tolong bisa dijelaskan. Sebenarnya kalau dari pengalaman yang pernah terjadi di Indonesia, contohnya di tahun 1959 sampai tahun 1966, itu rata-rata sebenarnya hasilnya itu kurang baik dari hasil akhirnya. Contohnya kayak tingkat ekspornya akhirnya merosot tajam, terus juga menipisnya cadangan devisa nasional, terus inflasi mata uang kita yang meningkat hingga tak terkendali, dan itu semua pastinya otomatis menaikkan harga pada seluruh kebutuhan primer kita gitu. Bener separah itu ya ternyata dampaknya. Memangnya pada saat itu kebijakan apa aja sih yang diberlakuin di Indonesia sampai dampaknya bisa seburuk itu? Sebenarnya kalau dari segi kebijakan itu semuanya bertujuan ke hal yang positif pastinya. Kayak di tahun 1959 itu udah dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Dappenas untuk merencanakan pembangunan ekonomi, mulai dari menyusun rancangan undang-undang pembangunan nasional untuk tahun 1961 sampai 1969 yang akhirnya pun udah disetujuin sebenarnya sama MPR Atau MPR ya? MPR. Oh, kelihatannya bagus banget tuh kebijakannya. Terus kebijakan apa yang akhirnya mengakibatkan tingginya inflasi? Nah untuk itu Presiden Soekarno itu sempat ngebuat kebijakan pada awal masa demokrasi terpimpin yang dimana dia tuh motong nilai uang kekacauan politik dan perekonomian nasional. Namun akibatnya malah kebalikan sehingga terjadi inflasi. Walaupun gitu sebenarnya di tahun 1963 pemerintah juga udah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan mengeluarkan deklarasi ekonomi. Terus juga sebenarnya Presiden Soekarno juga udah sempet tuh ngebuat program pembangunan semesta berencana yang bertujuan agar pembangunan di Indonesia bersifat merata, agar setiap tujuan adil dan makmur itu terjadi seperti di Pancasila. Oh gitu ya. Setahu saya juga kemiskinan pada saat itu didukung oleh keadaan Indonesia yang masih bergantung pada eksportir di beberapa komoditas sumber daya alam. Dan kenaikan harga di bidang komoditas sumber daya alam tersebut memicu inflasi di dalam negeri karena kenaikan harga bahan mentahnya. Bener banget. Penyebab lainnya juga saya pernah baca-baca karena banyaknya pemberontakan di dalam internal masyarakat Indonesia. Ditambah konfrontasi Indonesia dengan bangsa luar juga terjadi dalam jangka waktu yang singkat, sehingga APBN saat itu lebih digunakan untuk proyek politik presiden yang sedang berdaulat.
Nah, iya bener. Makanya akibatnya harga-harga barang tuh naik mencapai 200 sampai 300%. Dan itulah akhirnya yang memicu mahasiswa dan juga masyarakat untuk turun ke jalan sampai menyuarakan tri tuntutan rakyat atau tritura. Wow, ternyata sudah jadi seperti itu pun seingat saya pada masa tersebut sisi politik teramat dikedepankan sampai tidak begitu memperhatikan sisi perekonomian. Karena justru kebijakan ekonomi yang dikeluarkan malah justru memparah kemerosotan perekonomian di Indonesia. Benar tuh, saya juga kayaknya pernah dengar kalau peraturan-peraturan yang dikeluarkan tidak sinkron nggak sih? Nah, itu benar karena sebenarnya peraturan-peraturan yang dibikin pas itu tuh istilahnya kayak tumpang tindih karena peraturan-peraturan yang sebelumnya nggak sama kayak yang setelahnya. Jadi otomatis nggak ada ukuran lah secara objektifnya untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha. Nah, maka dari itu kebangkrutan pun tidak dapat dikendalikan lagi karena banyak faktor yang didukung oleh konflik-konflik itu. Sebentar, tadi sempat disebut bahwa sisi politik terus digencarkan tanpa memikirkan sisi perekonomian Indonesia. Kira-kira boleh kasih contoh nggak sih? Apa Boleh. Apa Boleh. Jadi contohnya itu kayak politik mercusuar. Jadi politik mercusuar itu lebih ke memikirkan kemegahan dan juga kekayaan untuk menyombongkan diri lah. Kalau Indonesia ini bisa. Di samping mereka menyampingkan karena memikirkan dari kesejahteraan rakyat. Kayak contohnya akhirnya dibangun Stadion Senayan Jakarta, terus Monumen Nasional, Monas sebagai ikon Jakarta, terus menyelenggarakan Asian Games yang keempat, padahal kita itu masih kurang lah istilahnya, masih kekurangan ekonomi. Terus juga pembangunan kawasan pertokoan di Sarinah, terus masih banyak lagi. Pembangunan itu pun bahkan digencarkan dalam waktu singkat demi mendapatkan pengakuan dari internasional. Berarti benar ya jika adanya pertanyaan kalau proyek Mercusuar ini adalah salah satu kegagalan terbesar pada masa demokrasi terpimpin karena sangat banyak menghasilkan dana negara. Nah, bener banget. Sebenarnya pemerintah pun udah coba nekan tuh laju inflasi dengan mengeluarkan kebijakan centering. Cuman kebijakan itu nggak begitu memberikan dampak yang signifikan akan masalah perekonomian yang sudah terdampak. Kebijakan centering itu kebijakan apa itu? Oh, jadi kebijakan centering itu adalah kebijakan devaluasi mata uang. Jadi devaluasi mata uang itu adalah kondisi di mana mata uang kita diturunin nilainya sebanyak 10%. Kebijakan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan nilai mata uang rupiah tanpa merugikan masyarakat kecil. Wow, ternyata seberdampak itu ya sistem ini di awal masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi bersyukur deh kita lahir di saat kondisi Indonesia lebih stabil. Baiklah kalau gitu kami ucapkan terima kasih kepada Gemilang atas sharing informasi yang luar biasa pada sore hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Selesai. Ambil. 8 menit. Pas Nambah emang lah 8 ya, menit. pas.